kembali di channel YouTube saya. Hari ini gue excited banget nih. Nah, kenapa ya? Selama ini kan kita selalu bahas video nih untuk bagaimana membantu teman-teman kita yang menjadi korban atau supply dari seorang NPD ya, narcissistic personality disorder gitu. Nah, cuman kita harus melihat dari sudut pandang yang sebaliknya dong. Gimana ya kalau misalkan orang-orang terkasih ini justru yang menjadi pengidap NPD-nya gitu kan. Nah, mungkin juga ada yang udah mengalami bahwa ingin banget berusaha untuk mengurangi spektrum dari seorang NPD ini. Nah, maka dari itu untuk menjawab pertanyaan ini dan menjelaskan hal ini secara lebih detail, hari ini saya sudah bersama seseorang yang pasti spesial banget, seorang sarjana psikologi, life coach, trainer, dan juga pembicara yang bernama Max Sandy. Nah, di sini Max Sandy akan bisa dan lebih detail menjelaskan tentang dari sudut pandang psikologi yang tentunya ini lebih ahli dong dari saya kalau misalkan urusan yang teoritis dan urusan-urusan yang menangani personality disorder ini secara langsung. Halo teman-teman, nih saya sudah bersama dengan seorang Max Sandy. Nah, di sini Max Sandy akan membantu kita untuk memahami tentang NPD. Nah, yang menarik, dia akan cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan juga kita semua tentang bagaimana sudut pandang apa yang sebaiknya kita lakukan kalau justru kita yang merasa menjadi pengidap dari disorder NPD ini gitu. Nah, dari video-video sebelumnya saya sering membantu untuk bagaimana dari sudut pandang korban, tapi dari sudut pandang NPD saya akan dibantu hari ini dengan Max Sandy gitu. Halo Kak, apa kabar? Fine, thank you Ana, thank you. Mbak Ana atau Ibu Ana? Ana aja deh. Ana ya, yeah, oke. Yes, Ana. Oke, jadi apa yang ingin diketahui nih buat para pemirsanya YouTube Ana? Gitu. Jadi mungkin dari sudut psikologi ya, kok NPD itu secara sederhana seperti apa sih kalau dari bidang koko nih, bidang kakak psikologi gitu, NPD itu seperti apa, dan kalau misalkan kita sebagai orang yang memiliki narcissistic traits yang tinggi atau bahkan disorder itu sebaiknya harus gimana nih, apa langkah-langkah yang harus dilakuin gitu. Oke, kalau kakak sih percaya ya di YouTube, di channel YouTube dan di video-video terdahulunya Ana, penjelasan itu sudah pasti udah detail banget ya, baik itu cara kerjanya, metodenya, definisi dari NPD sendiri, ya kan. Cuma mungkin untuk awalan aja, memang si NPD itu sendiri sudah masuk kategori penyakit mental yang sudah istilahnya diresmikan dan sah. Betul. Ya, jadi dalam kamus besar, buku besarnya daftar penyakit mental yang sekarang sudah mencapai konon katanya edisi kelima gitu kan, di American Psychiatric Association ya, itu menyatakan bahwa NPD sendiri memang sudah masuk klasifikasi penyakit mental. Hanya saja karena dia itu tidak sifatnya kerusakannya, destruksinya itu tidak masif, tidak terasa secara komunitas, sehingga kemunculannya itu boleh dikatakan langka dan jarang sekali terdeteksi. Kenapa? Karena satu, korbannya sendiri bukan massal gitu loh. Dia tidak seperti orang gangguan jiwa yang merugikan banyak orang dalam satu waktu sekaligus. Ya, cuman memang banyak yang tidak mau didiagnosa juga nih Kak. Benar, itu problemnya, makanya dia menjadi sangat langka. Tapi paling tidak yang namanya NPD itu dalam klasifikasinya itu harus memenuhi 9 ciri nih katanya Anda. Ya, ada 9 ciri ya. Betul, yang pertama adalah nih harga diri orang ini ketinggian nih. Dari nama disordernya udah narsistik ya. Nah, namanya narsis gitu kan, jadi harga dirinya udah di atas, udah tingkat dewa nih ya. Bukan cuma sekedar gue pinter, tapi gue bisa maha pinter, bukan cuma gue ganteng, gue maha ganteng gitu kan. Dan harus ada ribuan wanita, ribuan pria yang wah suka dengan saya, itu harga dirinya tinggi. Nah, ini berkaitan dengan nomor 2. Karena harga dirinya tinggi, fantasinya pun jadi berlebihan. Fantasi tentang dirinya, fantasi tentang betapa dia cemerlang, hebat, ganteng, diinginkan, dipuja dan dipuji. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, dia itu jadi kayak merasa berhak untuk diistimewakan ya. Nomor 3 itu dia berhak untuk istilahnya mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Makanya nomor 4 pun sama, nomor 4 pun dia merasa
butuh istilahnya butuh pujian, butuh apresiasi. Admirasi, ya? Iya, butuh apresiasi luar biasa nomor 4 ini. Dan yang nomor 5 itu dia itu istilahnya apa sih? Orang nomor 5. Jadi nomor 5 ini dia itu juga senang banget untuk sama saja sih, kurang lebih dia senang juga diapresiasi gitu. Nah, nomor 6-nya itu tapi dia kadang timbul rasa iri juga nggak nih Kak? Nah itu nomor 8 kalau kita diklasifikasi itu nomor 8 gitu. Karena dia iri dengan keberhasilan orang lain. Ya. Nah nomor 6 itu yang pasti udah masuk dalam skala dia sudah harus eksploitatif. Jadi dia itu merusak kedamaian orang, kesejahteraan, manipulatif. Iya. Dan nomor 7 itu cirinya adalah dia ini kekurangan empati. Ya, itu memang menjadi trademark sih ya. Kalau dari pembahasan tentang psikologi, low atau bahkan tidak ada empati, itu yang menyebabkan dia bisa melakukan hal-hal yang kita bilang abusive gitu. Dan terakhir nomor 9. Kalau nomor 9 itu kembali lagi ke ciri-ciri yang 1 sampai 5-nya itu dia memiliki harga diri yang ketinggian, sombong. Jadi pembawaannya sombong banget dan sebagainya. Nah, konon kalau kita memenuhi 5 dari 9 ciri itu, berarti Anda layak sudah untuk disebut sebagai NPD. Oh, jadi cuma 5 aja itu dari ciri itu udah bisa? Ya, sudah bisa diklasifikasikan sebagai NPD dan mulai harus istilahnya ya harus mawas diri. Cuma sulitnya karena ini kategori penyakitnya narsistik. Jadi ini adalah kategori penyakit yang orang tidak akan sadar untuk lapor, tidak akan sadar untuk pergi meminta pertolongan. Ya. Justru kasusnya gini kok, ini ada orang yang mengidap disorder, tapi yang datang ke psikiater justru korbannya nih, karena semua korbannya ini yang diperlakukan abusive pasti akan depresi dan justru yang mencari bantuan ke psikiatris atau psikiater, tapi pengidapnya ini justru menolak karena dia merasa justru kebalikannya, tidak ada yang salah apapun dengan. Nah, mungkin jika sudah berjalannya waktu dan mulai merasa kejanggalan dan mengalami masalah, baru mungkin ada solusi nih yang mungkin kita akan bahas di next chapter nih gitu. Nah, jadi intinya adalah begini, karena NPD ini adalah kasus yang si pelaku itu sendiri tidak akan merasa dirugikan dalam bentuk apapun unless dia misalkan sudah dalam tahap, kalau dalam kasus relationship berarti dia sudah gagal menikah sekian kali. Nah itu menjadi something serius. Dan ketika orang sudah serius, isu ini menjadi mulai muncul dan orang mulai sadar bahwa dia harus ditolong. Something wrong. Tapi kalau dia masih dalam taraf mencari korban dalam masa pacaran, umur 20-30an masih cenderung aman ya nih. Masih cenderung aman, jadi masih cenderung dia tidak akan minta pertolongan karena belum sesuatu yang serius terjadi dalam kehidupan dia. Dia baru mengorbankan wanita berkali-kali, dia baru mengorbankan pria berkali-kali dalam hidupnya. Jadi dia tidak akan pernah bisa sadar bahwa dia butuh pertolongan unless yang dikorbankan adalah misalkan calon istri atau suaminya gitu. Nah ini sudah meng-create baru awareness bahwa saya ternyata punya masalah dan saya harus ditolong. Nah itu dia. Ini salah satu kelemahannya dari NPD. Kenapa NPD tidak banyak yang lapor? Iya. Dan memang juga sebenarnya korbannya banyak ya dalam tanda kutip, tapi ya karena tidak tahu ini korban dari NPD atau bahkan NPD-nya tidak didiagnosa seperti itu. Jadi cuman kita sebagian korban pasti bingung ya. Juga pengalaman saya dulu. Ini kenapa ya kok pasangan saya kayak gini, kenapa kok tega banget, kenapa kok saya sampai depresi, bahkan dari mantan sebelumnya nggak ada nih yang bener-bener setega ini, atau bahkan perilaku jungkat-jungkitnya itu kayak roller coaster gitu kan. Jadi membuat orang akhirnya ingin belajar lebih lanjut nih gitu. Ya. Nah, jadi memang itu salah satu kendalanya NPD ini, kenapa tidak banyak yang lapor. Tapi at least begini, kalau dari sudut pandang profesional, bagaimana NPD bisa akhirnya menolong dirinya sendiri atau at least mengurangi skala ke-NPD-nya gitu kan? Betul, itu bagaimana nih? Jadi langkah pertama selalu dimulai dengan awareness. Dimulai dari awareness, walaupun memang sih seperti yang saya tadi bilang, kalau di masa-masa masih pacaran, masih mengorbankan banyak sekali pria atau wanita dengan ke-NPD-nya, pattern ini belum pasti disadari.
Ya. Nah makanya kenapa saran saya adalah untuk para NPD adalah syukur-syukur dia memiliki radar sendiri untuk dia sadar, oh pattern saya adalah pattern seorang NPD. Nah walaupun ini kasusnya kecil sekali. Ya. Nah tetapi yang bisa menolong sebetulnya adalah feedback. Betul. Feedback dari siapa? NPD itu kan memang jatuh korbannya banyak. Benar, korbannya banyak. Masih korbannya banyak, tapi NPD selalu paling tidak punya 1-2 orang teman yang permanen. Betul. Nah, teman-temannya ini, nah itu dia. Pastilah memberikan dia feedback. Ya, mungkin teman dalam artian bukan hubungan asmara gitu ya. Bukan, bisa jadi teman kantornya yang memang misalkan teman sejenis atau teman yang memang teman casual friend. Ya. Yang dia tahu banget misalkan saya NPD misalkan ya, dan anak ini adalah teman saya. Ya. Dan saya seringkali mengorbankan banyak cewek misalkan. Ya. Nah, otomatis si teman ini akan tell me something about it gitu kan. Kenapa sih lu putus mulu? Iya, kasihan dong, gila kamu tega banget sih, kamu itu ghosting banget sih dan sebagainya. Ghosting, nggak tanggung jawab. Iya. Nah, jadi paling tidak saran pertama adalah nomor 1, sadar diri, aware. Sadar diri yang sifatnya auto atau self, jadi sifatnya tidak perlu dikasih tahu orang lain. Walaupun ini agak sulit kemungkinannya. Seperti yang tadi bilang, ini orang hanya bisa sadar diri kalau situasinya sudah pernikahan NPD ini. Nah yang kedua adalah disadarkan oleh temannya, disadarkan oleh komunitasnya, oleh keluarganya, oleh saudaranya. Ini masih memungkinkan si NPD ini sadar. Nah setelah tahap kesadaran ini, awareness, baru kita masuk fase get help. Ya, pertolongan gitu ya, fase pertolongan. Selalu ada 2 metode, yaitu menolong diri sendiri. Benar. Atau get others itu, cari pertolongan dari luar, baik itu sifatnya profesional ataupun personal. Nah, tapi paling penting mau menolong diri sendiri dulu nih ya. Betul. Karena kalau nggak punya kesadaran untuk menolong diri sendiri, orang luar juga susah nih nolonginnya. Benar banget. Jadi syukur banget kalau ada NPD akhirnya menyadari pattern dia dan kemudian berusaha untuk mencari tahu. Nah, langkah pertama ketika menolong diri sendiri otomatis adalah langkah pertama udah pasti knowledge. Ya, cuman gimana nih kalau NPD yang menurut ilmu saya tahu ya, mereka ini kan kayak butuh drama terus nih, kayak cari-cari gimana supaya bisa dapat reaksi emosional, gimana terus supaya excited, yang dimana biasanya sambil nyakitin supply-nya, yang dimana ibaratnya pasti pasangannya mau cewek atau cowok pun ngerasa kayak ini kenapa sih kok kemarin sayang, malam ini hilang, besoknya sayang lagi, terus besoknya marah-marah nggak jelas, tiba-tiba datang kayak nggak ada apa-apa. Nah, jadi korban ini kan pasti daunnya benar-benar daun yang banget gitu. Iya. Kalau dalam ilmu yang kakak pelajari kan ilmu coaching ya. Nah, ada sebuah metode yang namanya self coaching sebetulnya. Jadi NPD itu sebetulnya buah dari sebuah fase kompensasi yang luar biasa dari kekosongan yang dia alami di masa mudanya. Kekosongan, ya. Atau ketidakseimbangan apresiasi, ketidakseimbangan antara apresiasi dengan punishment yang dia dapatkan sewaktu dia muda atau kecil. Waktu kecil. Sehingga kekokongan itu dia berusaha untuk cari, mengisi, atau dia balas dendam, revenge, gitu kan? Makanya dia kemudian jatuh korban. Nah, paling tidak si NPD ini harus melewati fase yang namanya adalah self acceptance dulu. Dia harus menerima sejarah masa lalunya itu titik mana atau momentum mana yang membuat dia merasa mulai istilahnya tidak puas dengan dirinya sendiri, tidak menerima kelemahan dirinya sendiri, tidak menerima istilahnya titik-titik gelap dalam sejarah kehidupannya, dan harus dimulai dengan penerimaan sebetulnya. Yeah. Nah, setelah itu ya istilahnya cara yang paling bagus adalah dia harus bisa melakukan self afirmasi. Dia harus paling tidak mencari wawasan bagaimana dia bisa meng-coaching diri sendiri, mengisi pride diri sendiri, mengisi hidupnya dengan keberhasilan yang positif gitu yang positif gitu ya. Dan sebetulnya sangat menolong sekali kalau si NPD ini sendiri bisa membangun sense of altruisme. Jadi altruisme itu adalah kalau saja
NPD ini bisa kemudian membangun rasa noble goal untuk nolong orang. Nah itu benar tuh, banyak NPD ada yang terkenal dan dia memang akhirnya malah bisa nolongin korban-korban NPD. Itu memang jadi dia dari sudut pandang NPD-nya langsung. Iya. Iya. Nah, jadi saran saya adalah kepada NPD ini bangun rasa belas kasih kepada orang dan tidak perlu dalam kasus NPD. Bisa jadi kemudian dia ya istilahnya menolong orang, entah menyantuni, ya bersedekah, membagi rezekinya, atau bisa meringankan kesulitan orang lain, saudaranya, teman kerjanya. Karena ketika kita menolong orang, kita akan mendapatkan reward psikologis yang gede banget yang bisa itu menutupi potong-potong di masa lalunya. Kayak fuel-nya itu ya, gitu ya. Kayak ibaratnya nggak mengganti fuel-nya itu dengan dari kegiatan-kegiatan yang tadi positif. Nah itu betul sekali, itu cara-cara yang bisa diambil kalau ingin menolong diri sendiri.